Baik, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang mengundang saya di komunitas yang sangat-sangat terhormat, tapi di saat yang sama komunitas yang sangat humble. Tetapi dengan justru itulah komunitas ini amat diluhurkan dan insya Allah emang membuat Allah terharu. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Mbak Fia. Terima kasih untuk menjaga, merawat komunitas ini atas nama Cak Nun juga, dan saya mohon disampaikan salam hormat dan terima kasih saya kepada beliau. Kiranya beliau ikut merasakan betapa getaran dari semua yang hadir di sini itu adalah getaran dari perwakilan semesta. Teman-teman semua, saya bukan ahli politik, bukan ahli hukum, jadi mungkin bicara saya tidak dalam konteks apa yang sedang terjadi, apa yang sedang menggema di Indonesia belakangan ini, begitu. Tahun 2016 saya diminta untuk cerita di gedung sebelah situ. Apa yang dikenal sebagai pidato kebudayaan diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Pada kesempatan itu hampir mirip, saya diminta untuk cerita tentang semesta gitu ya, terus tentang manusia. Jadi akhirnya dan dikasih waktu cuma 10 hari untuk nyiapin itu. Dan saya pikir apa yang sebetulnya saya pikirkan dan kerjakan gitu, daripada ngarang-ngarang dalam 10 hari saya nggak sanggup. Jadi saya mendingan cerita apa yang saya kerjain, apa yang jadi keprihatinan saya begitu ya. Yang saya ceritakan malam itu adalah bagaimana kita semua ini singkatnya terhubung oleh apa yang tadi Mas Karim ceritakan. Energi gitu. Nah, saya kan mulai dengan semesta dulu. Langit Jakarta sih malam ini lumayan mendung begitu ya, jadi saya nggak bisa memohon teman-teman semua untuk lihat ke atas dan cerita lihat apa di atas. Terpal pula gitu. Betul. Nah, tapi bayangkan saya sendiri datang ke sini bersyukur karena ini masih bulan Februari, ini musim hujan. Kalau saya sih bersyukur nggak hujan sekarang gitu ya, walaupun mungkin mendung, nggak lihat bintang, tapi luar biasa bahwa malam ini tuh nggak hujan gitu. Kalau kan teman-teman semua mesti ngumpul di sini terus kita pada sempit-sempitan di bawah terpal ini. Nah, jadi semesta ini selalu yang kita pikirin tuh yang di atas sana gitu ya, bintang, gemintang, galaksi dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa bahwa semesta itu termasuk kita, termasuk yang lebih kecil daripada kita, semut, pisang, apalagi gitu ya, sampai atom yang ada di badan kita gitu, yang kecil-kecil itu. Nah itu semua semesta. Nah, yang menarik adalah teman-teman semua, manusia itu ternyata ada kurang lebih di tengah-tengah. Di antara yang paling kecil banget, yaitu ada dalamnya atom, di dalamnya lagi, dalamnya lagi ya. Bukan elektron, bukan proton, di dalamnya lagi. Dan yang paling besar, kumpulan galaksi-galaksi. Satu kumpulan itu bisa berisi ribuan galaksi.
Nah, galaksi itu apa? Galaksi singkatnya adalah kumpulan dari banyak sekali bintang. Salah satunya adalah yang tempat kita tinggal, yaitu Milky Way. Atau orang Jawa bilang, atau orang Indonesia, atau Bung Karno memperkenalkan, kasih nama lah Bima Sakti gitu ya. Galaksi Bima Sakti berisi ratusan miliar bintang. Ratusan miliar. Lebih dari berapa? Lebih dari 3 kali jumlah manusia di bumi sekarang. Dan yang ingin saya ceritakan adalah di otak kita, sistem yang mengatur seluruh urusan syaraf, gerak, segala macam itu, ada ratusan juga miliar neuron, sel saraf. Jadi jumlah sel saraf yang ada di kepala kita masing-masing itu lebih dari 10 kali jumlah manusia yang sekarang sedang hidup di bumi. Nah, apa nggak powerful setiap manusia? Apa tidak diberikan pemberian anugerah yang luar biasa? Dan buat apa itu? Buat apa itu semua? Nah, itu yang membuat saya selama ini berpikir sebetulnya. Menurut cerita, sejarah yang selama ini kita percaya, apa kata pertama yang diminta untuk Rasulullah sebut? Iqra. Baca bukan A, B, C, Kompas, apa gitu, bukan kan ya. Perceive. Membaca itu artinya sekaligus memaknai. Nah, itu yang barangkali membedakan kita dengan teman-teman penghuni bumi kita yang lain. Seringkali saya bertanya begini, Tuhan itu maha kuasa sekali gitu. Mau besok matahari terbenam, terus nggak muncul-muncul lagi, nggak terbit-terbit lagi, bisa dilakukan. Mau terbit tapi terbitnya di sebelah barat, ya kan, terbenam sebelah barat, udah diem aja matahari di situ. Besoknya muncul lagi dari barat gitu kan. Bisa. Lawang dia kuasa gitu kan. Tapi kenapa nggak dilakukan? Mengapa seluruh semesta ini sepertinya bergerak, mekanisme yang ada di semesta ini mengikuti aturan-aturan yang jelas. Sebagian dari aturan-aturan itu kita sudah pelajari lewat sains begitu ya. Komutan itu si matahari dikelilingin planet-planet. Nggak ada tuh yang planet yang keluyur sendiri pengen jalan-jalan, ntar kapan-kapan balik lagi kalau udah seneng gitu ya. Kalau kita liburan udah capek pergi kemana, nanti kan pulang lagi. Nggak ada kan? Semua rapi gitu ya. Ada gerhana matahari itu kita bisa prediksi sampai detiknya. 4, 3, 2, 1, gelap. Tungguin, mobil lagi, keluar lagi mataharinya. Mengapa kita bisa lakukan itu? Karena semuanya serba teratur. Nah, menurut saya, hipotesa adalah, ya Tuhan mau apa yang dianugerahkan pada kita itu dipakai. Jadi sebegitu murah hatinya Allah itu, agar kita memberdayakan diri kita. Jadi kalau semesta ini jalan semaunya sendiri,
semaunya beliau gitu, semaunya dia. Untuk apa kita bisa berpikir? Menurut saya itu adalah salah satu kemurahan hati dia yang luar biasa. Nah, berdasarkan kemurahan hati untuk bisa berpikir itu pula lah, lalu kita bisa memanfaatkan berpikir itu untuk sesuatu yang sifatnya melebihi rasio, yaitu merasa, yaitu welas asih. Nah, seringkali orang memikirkan welas asih itu sebagai bagian dari emosi. Saya senang sama yang ini karena ya saya baik sama dia, karena saya senang sama dia gitu ya. Tapi di dunia hewan pun yang namanya welas asih ada juga. Hewan yang punya anak, punya keturunan gitu, dia pasti menjaga keturunannya, memastikan bahwa keturunannya cukup makan, terlindungi, dan seterusnya begitu ya. Tapi manusia menebarkan welas asih itu beyond keluarganya. Buat apa itu? Orang banyak memikirkan bahwa salah satunya adalah itu strategi dari survival. Kalau tetangga saya baik-baik saja, sangat boleh jadi saya pun akan baik-baik saja. Tapi kalau tetangga saya ada masalah, saya mesti juga bertanya apakah saya akan ada masalah juga begitu. Nah, jadi ada pemikiran tentang menjaga kebaikan bersama adalah bagian dari upaya survival. Perkaranya adalah sampai seberapa jauh kita mau lakukan itu. Nah, tadi ada banyak disebut tentang Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu negara yang keanekaragamannya juara. Sudah aja negara kepulauan, lebih banyak airnya daripada daratannya. Orangnya macam-macam gitu kan ya. Bukan hanya beragam dari adat istiadat, tapi juga keanekaragaman dari cara pandang yang macam-macam tadi. Tadi Mbak Bibi sudah bilang ada yang keperluan hidupnya berbeda, ya artinya tadi kesetaraan itu harus diupayakan, bukan sesuatu yang given begitu kan. Nah, yang pertanyaannya dong, sesuatu yang punya keanekaragaman yang luar biasa seperti Indonesia, kok bisa bertahan gitu kan? Apa resepnya? Kalau teman-teman baca di perkabaran luar negeri terutama belakangan ini, semuanya mengkhawatirkan, wah ini terancam itu, begitu. Tapi kok selama ini Indonesia tuh sebetulnya ada dalam posisi yang rentan begitu. Tapi pada saat yang sama kerentanan itu ternyata ada yang lain yang tidak terbaca. Ya, relasi yang sifatnya energi, tetapi energi yang manusiawi. Dia bisa diartikan oleh relasi welas asih tadi, relasi rasional, relasi yang sifatnya informasi yang terjaga, baik. Nah, itu yang menurut saya alam semesta sedikit banyak memberikan kemiripan begitu ya. Alam semesta ini, di dalam alam semesta ini nggak ada yang diam. Tidak ada satupun benda di alam semesta yang diam. Semuanya bergerak.
Kita kayaknya duduk jam-jaman tadi di sini ya sudah, kayaknya kita diam. Enggak kan, buminya bergerak. Buminya kan keliling matahari. Mataharinya kan berkeliling di galaksi kita. Galaksinya juga jalan-jalan kemana. Jadi nggak ada satupun di alam semesta ini yang diam. In fact, nggak ada juga di alam semesta ini yang kekal. Matahari kita, sebuah bintang, baru ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Sebelumnya nggak ada. Ya bumi kita ini baru sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu juga ada. Dan nggak dari awal ya dalam kondisi seperti ini yang bisa menjadi rumah buat kita semua. Suatu hari, beberapa miliar tahun lagi, matahari akan sudah menghabiskan seluruh bahan bakarnya. Dia akan berhenti karirnya sebagai matahari, sebagai bintang. Dia sumber energi kita semua, suatu hari akan nggak ada. Nah, buat kita, buat kami yang astronom itu biasa banget. Bintang mati, ada bintang mati dengan cara meledak gitu ya. Kita kenal sebagai supernova gitu. Tapi kalau matahari kita, bintang kita mati, apa jadinya kita? Jadi semesta ini sebagai sesuatu yang bekerja secara alami begitu. Ada kejadian yang katastrofik di mana begitu, ada bintang meledak seperti tadi saya bilang, tempatnya jauh ya nggak apa-apa. Matahari kita suatu hari selesai menjadi bintang, yang pusing kita. Semesta ini nggak pusing sama sekali. Jadi berapa tahun yang lalu saya cerita-cerita begini, ada yang tanya, jadi Bu, kapan kiamat gitu? Itu seneng banget tuh orang nanya kapan kiamat, emang bisa terus bisa siap-siap gitu kan. Lalu saya tanya, nih kiamatnya siapa dulu? Nah kalau kiamatnya kita, itu bisa macam-macam. Ada siapa gitu kan, iseng-iseng pencet si senjata nuklir, ups gitu kan, terus cengleng, habis. Ada asteroid yang rada gede yang meleset dari observasi. By the way, kami patroli asteroid itu ya, benda-benda luar angkasa yang terlalu dekat untuk menjadi kemungkinan berbahaya itu dipatroli. Udah ada langkah-langkah atau pelajari gimana upaya mitigasi kalau ada yang terlalu dekat. Mungkin teman-teman dengar ya, ada upaya misalnya asteroidnya disenggol dikit. Nah kalau dia disenggol dikit kan apa? Berubah arahnya ya, karena masanya terkikis sedikit, berubah arahnya, yang tadinya mau ke arah bumi jadi nggak jadi, begitulah ya. Nah, tapi seandainya ada yang nggak kelihatan tiba-tiba udah dekat, jengger, habis kan? Seperti teman-teman kita para dinosaurus 250 juta tahun yang lalu. Tapi pada saat itu bumi nggak hancur, tapi makhluk-makhluk yang besar seperti mamalia raksasa itu, reptil raksasa itu musnah, punah. Tapi yang kecil-kecil, reptil yang kecil-kecil, mamalia yang kecil-kecil justru survive. Itu sebabnya sekarang mereka justru yang banyak gitu kan. Tapi kalau yang lebih besar lagi, yang menabrak, bisa hancur bumi. Tapi bumi hancur, kalau ada makhluk yang jauh di sana yang tinggal di Saturnus atau apa, orang lihat, kenapa tuh bumi? Gitu kan. Karena dia nggak apa-apa. Jadi kiamat buat kita, belum tentu kiamat buat yang lain. Matahari kita kalau suatu hari tadi sudah hampir selesai karirnya sebagai bintang, dia akan menjadi besar sekali yang disebut sebagai raksasa merah. Kalau dia menjadi besar sekali, badannya melar sekali, bumi itu ketelan.
bumi akan ada di dalamnya matahari. Nggak lucu sama sekali. Jadi kita pun sudah akan musnah juga. Suatu saat kemudian mataharinya habis begitu ya. Terus nanti si Alpha Centauri, bintang yang terdekat, dan kita bilang, loh kenapa tuh bintang yang di sono? Barusan ada kok, sekarang udah nggak ada gitu kan. Tapi alam semestanya tenang-tenang aja. Jadi kiamat itu bisa sangat personil. Nah, jadi yang saya pikir menarik itu adalah bahwa semesta ini punya cara untuk jalan, punya cara untuk hidup begitu. Bumi juga demikian. Tapi manusia memberi makna terhadap itu semua karena dia butuh. Karena dia butuh bukan sesuatu yang sifatnya perlu makan atau perlu air, perlu energi, tetapi manusia ingin memaknai, saya itu apanya alam semesta sih? Saya itu di mana? Saya tuh punya konsekuensi apa terhadap semesta? Nah, itu tentu saja pertanyaan yang terlalu jauh, yang jawabnya mungkin akan retorik begitu. Tapi kalau kita mundur sampai ke relasi yang dekat, mestinya kita tetap bisa bertanya hal yang sama. Apa sih konsekuensi saya hadir di dunia? Kalau buat semesta mungkin terlalu jauh, tapi lingkungan yang terdekat kita mestinya kita bisa bangun jawabannya. Nah, jawaban itu menurut saya ada di atas relasi-relasi yang kita bangun. Relasi keluarga, relasi sekolah, relasi bisnis, relasi seperti ini. Setelah malam ini bubar, belum tentu kan kita saling kontak lagi nanti gitu. Tapi malam ini kita berelasi. Dan buat saya tidak ada yang tidak bermakna dari itu. Jadi konsekuensinya apa tapi dari pertemuan kita malam ini? Bisa tidak ada, tapi juga bisa banyak. Lalu siapa yang menentukan itu? Ya masing-masing dari kita. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia yang sangat beraneka ragam ini kuat relasinya ternyata. Dan apa yang membuat kuat itu, kalau menurut saya ya marilah kita cari. Sebab semakin hari kita kayaknya semakin butuh alasan untuk memperkuat relasi itu. Sebab forces atau gaya yang baru itu bisa punya potensi untuk membangun unit-unit yang baru, unit-unit yang merasa dirinya eksklusif, terpisah satu dari yang lain, merasa tidak perlu satu dari yang lain begitu. Tapi yang membuat kita berkumpul, kenduri cinta tadi, mengapa selalu bertemu? Karena selalu merasa rindu. Rindu itu kata yang powerful sekali, yang menurut saya menjaga relasi. Rindunya untuk apa atau rindunya pada siapa mungkin tidak selalu jelas. Di semesta orang bisa sebut itu sebagai gaya Newton, gaya Coulomb antara partikel bermuatan. Tapi di antara manusia itu abstrak sekali. Tapi justru itu yang menurut saya membuat kita nggak bubar. Nah,
kalau saya boleh mengakhiri di sini, saya pikir ketidaksamaan di antara kita itu yang justru membuat kita merasa, oh kita perlu macam-macam ternyata. Oh kita ternyata bisa saling merekat tanpa harus sama. Begitu. Jadi saya pikir pertemuan kita malam ini adalah pertemuan seperti jembatan. Orang bisa lihat sungai sebagai sesuatu yang memisahkan bagian dari daratan, laut yang memisahkan pulau begitu. Tapi jarang orang lihat bahwa sungai itu pula lah yang menghubungkan. Laut pula lah yang menghubungkan, begitu ya. Orang, kalau semuanya daratan gitu ya, pernah perhatikan nggak orang-orang yang di daratan tapi luas sekali dan tidak tidak ada kehidupan yang terlalu kondusif seperti di Siberia begitu ya, atau di Sahara atau di Gurun Gobi. Orang jarang gitu berlalu lintas di sana. Tapi coba lihat Laut Jawa, kayak apa sibuknya? Kan bukan sesuatu yang natural, orang memikirkan bahwa laut itu adalah penghubung. Yang orang lihat, laut itu memisahkan pulau. Nah, jadi saya menduga seperti itu di Indonesia itu. Yang sepertinya memisahkan, sebetulnya justru membuat saya bisa merasa perlu itu ada, karena itu ternyata menghubungkan. Barangkali kita perlu mengenali lebih banyak syaraf-syaraf penghubung itu yang ada di antara kita, sebab itu yang membuat kita survive nantinya. Mungkin di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih.